Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita berbicara tentang kehidupan Saulus. Dan saya memberikan judul daripada perenungan kita hari ini Bapak Ibu dan Saudara, diubahkan untuk sebuah tujuan Bapak Ibu dan Saudara. Itu menjadi judul perenungan kita hari ini. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara mengenal atau tahu yang namanya Agustinus dari Hippo. Agustinus dari Hippo adalah seorang anak muda pada masa mudanya yang lahir dari keluarga Kristen, mamanya adalah Monica. Monica adalah seorang Kristen yang taat, dia adalah seorang pendoa yang taat, bahkan dia terus mendoakan Agustinus ini agar percaya kepada Yesus. Tapi sampai pada umur 30 tahun, doa daripada Monica itu tidak pernah terwujud Bapak Ibu dan Saudara. Justru di dalam perjalanan masa muda Agustinus, dia banyak tidak setuju dengan kekristenan. Dia banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Dia tidak mengikuti kekristenan itu sebagai bagian dari hidupnya, bahkan karena ada mamanya dia tidak setuju dengan kekristenan itu. Ada banyak di dalam pendapat-pendapat Agustinus, dia sering mengatakan begini, bagaimana mungkin orang mau dikekang oleh aturan agama, sedangkan di saat yang sama, orang itu sedang menikmati kesenangan dunia ini. Bagaimana mungkin orang mau dikekang oleh sesuatu, padahal di saat yang sama, kesenangan dunia ini atau kesenangan-kesenangan yang ada setiap hari itu begitu nikmat untuk kita nikmati, untuk kita jalani setiap hari. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara, dia tidak setuju sama sekali karena tidak masuk di dalam logikanya tentang perjanjian lama. Kenapa? Karena dia melihat bahwa perjanjian lama itu adalah sungguh-sungguh tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Tuhan begitu kejam tetapi di saat yang sama dia memilih orang untuk menjadi umatnya. Bahkan dia tidak setuju dengan penebusan Kristus. Dia mengatakan bagaimana mungkin Tuhan yang besar itu lahir dari seorang wanita dan kemudian orang itu mati dan menderita dan dianggap sebagai Tuhan. Saudara, ini bukan perkara gampang bagi Agustinus. Tapi suatu ketika Bapak Ibu dan Saudara, dia ketemu dengan seorang uskup dari Milan bernama Ambrosi. Di dalam perjalanan Agustinus dia seringkali mencari kebenaran dan suatu ketika itu dia ketemu dengan Ambrosi dari Milan di tahun 384. Di dalam pertemuan itu Bapak Ibu dan Saudara ada banyak hal yang mengusik Agustinus tentang cara Ambrosi menjelaskan Alkitab. Dan cara Ambrosi menjelaskan Alkitab masuk akal bagi Agustinus. Dan di dalam perjalanan itu saudara, dia mulai ada curiosity tentang kekristenan dan tentang kebenaran. Tetapi di dalam perjalanannya dari tahun 384 Bapak Ibu dan Saudara, dia mulai ada yang namanya pertobatan. Tapi pertobatannya saudara bukan pertobatan yang menarik. Kenapa? Karena dia masih ragu-ragu apakah ini benar apa enggak. Tetapi kemudian Bapak Ibu dan Saudara dia ketemu lagi Ambrosi pada tahun 386 Masehi. 2 tahun berikutnya. Di saat yang sama Ambrosi kembali menjelaskan Alkitab dan masuk akal bagi Agustinus. Setelah pertemuan itu karena dia gelisah karena kebenaran yang dia dengarkan. Lalu dia pergi ke sebuah taman di Milan Bapak Ibu dan Saudara. Dia duduk di sana tetapi waktu dia duduk merenung dengan kegelisahan itu. Dia mendengarkan seorang anak menyanyikan, ambillah dan bacalah, ambillah dan bacalah, telelego, telelego. Di saat yang sama Bapak Ibu dan Saudara, Agustinus yang sudah mulai kenal dengan kebenaran, dia membuka Alkitabnya dan dia membuka Roma 13 ayat 13 sampai 14. Apa isinya Bapak Ibu dan Saudara? Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari dan selanjutnya. Kenapa itu begitu mengenal bagi Agustinus? Karena di masa mudanya dia hidup dengan seorang perempuan bernama Floria yang tidak pernah ada hubungan suami istri yang disahkan secara kekristenan dan melahirkan seorang anak yang bernama Deodatus.
Di saat itu Bapak Ibu dan Saudara, dia melihat dirinya betapa selama ini hidup di bawah dosa. Dan kemudian Bapak Ibu dan Saudara, singkat ceritanya, Agustinus dibaptis oleh Ambrosi pada Paskah, bukan 2025, pada Paskah 387 Masehi. Indahkan ceritanya Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara, apa yang terjadi dengan kisah yang kita baca hari ini? Kisah Agustinus itu sebenarnya mirip sekali dengan kisah Saulus, tetapi beda genre. Kenapa saya katakan beda genre, saudara? Karena kalau Paulus atau Saulus itu betul-betul melawan kekristenan, bahkan membunuh orang percaya, Agustinus cuma menghina dan tidak setuju dengan kekristenan. Tapi mereka punya prinsip yang sama, tidak setuju dan menolak kebenaran. Tetapi ketika Tuhan berkarya Bapak Ibu dan Saudara, segala sesuatu itu bisa teratasi. Nah, kalau kita melihat Saulus Bapak Ibu dan Saudara, pertama kali kita kenalan dengan Saulus itu adalah di pasal 8 ayat 1a. Dengan predikat bahwa Saulus itu adalah seorang yang memberikan persetujuan pada persekusi atau pada pembunuhan Stefanus. Berharap Bapak Ibu dan Saudara masih mengingatnya. Di pasal 8 ayat 1a. Dan peristiwa itu Bapak Ibu dan Saudara mengakibatkan orang percaya itu tersebar ke seluruh wilayah. Tetapi ada satu hal yang tidak lepas dari kehidupan kekristenan, apa? Memberitakan Injil. Maka kalau kita lihat pasal 8 ayat 4 sampai 40, itu adalah kelanjutan dari penganiayaan itu, dan orang pergi tersebar ke seluruh wilayah dan kemudian menyebarkan Injil. Dan penyebaran Injil itu saudara membuat Saulus itu semakin hari semakin panas. Bahkan membuat dia semakin ingin menekan kekristenan. Kenapa? Karena dia tidak setuju dengan persoalan itu. Dan orang-orang dia tidak setuju dengan kekristenan pada saat itu. Lah dari kisah ini saudara, apa yang sedang ditunjukkan Lukas kepada kita kalau begitu? Apakah dia cuma menunjukkan tentang Saulus? Apakah dia cuma menunjukkan tentang penganiayaan kekristenan? Saudara, ketika kita membaca Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31, Lukas tidak hanya memberikan atau mengungkapkan tentang Saulus itself. Lukas tidak hanya menekankan tentang Saulus itu sendirian, tetapi justru di dalam kisah ini saudara, Lukas menunjukkan kepada kita karakter Allah yang memiliki kontrol atas kehidupan manusia. Sama halnya tadi dengan kehidupan Agustinus saudara, sekalipun dia menolak, tapi di saat yang sama kita melihat ada Allah yang mengontrol kehidupan manusia. Dan di dalam kisah Saulus, kita melihat Allah adalah pribadi yang punya kontrol atas hidup saya, atas hidup saudara, atas hidup semua orang. Amin saudara. Maka Bapak Ibu dan Saudara, di dalam kisah ini kita ketemu 3 surprise. Dalam kisah Saulus ini kita ketemu 3 surprise. Apa itu yang surprise yang kita dapatkan saudara? Surprise yang pertama, menurut saya dari perenungan saya saudara, di dalam kisah itu kita menemukan yang namanya surprising love. Kita menemukan surprising love. Mari kita lihat Lukas 9 Bapak Ibu dan Saudara. Lukas membuka pasal 9 itu dengan kondisi hati Saulus. Dia membuka dengan suasana hati Saulus. Yang pertama, hati Saulus itu berkobar-kobar mengancam orang percaya. Bagian kedua, hati Saulus itu berkobar-kobar membunuh orang percaya. Hati Saulus itu berkobar-kobar menangkap orang percaya. 3 ini saudara merupakan pembukaan yang diberikan Lukas kepada kita melalui Kisah Para Rasul 9. Dan untuk mewujudkan niat hati yang berkobar-kobar itu, Saulus meminta surat. Dan surat itu bukan cuma surat kuasa biasa, saudara. Bukan hanya surat kuasa untuk melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Damsyik. Bukan. Tapi itu adalah surat kuasa yang melegitimasi kobaran hati Saulus. Jadi ketika dia minta surat, bukan untuk perjalanan itself, tapi itu untuk melegitimasi bahwa apapun yang dia buat, itu dilakukan atas nama Tuhan.
Jadi ini perjalanan bukan perjalanan biasa, saudara. Sama halnya hari ini ketika banyak orang hari ini melakukan kejahatan atas nama Tuhan, atas nama Allah, atas nama yang di atas. Dan inilah yang dilakukan oleh Saulus. Melakukan perjalanan dan punya surat kuasa. Untuk apa? Surat kuasa atas nama Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan, tidak bisa disalahkan. Kenapa? Atas nama Tuhan. Segala sesuatu yang dia bunuh, dia ancam, dia tangkap, segala sesuatu benar. Kenapa? Atas nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita lihat dari sudut pandang ini, sepertinya hampir mustahil untuk Saulus itu berjumpa dengan kebenaran. Kalau kita lihat sudut pandang ini, maka hampir mustahil. Kenapa? Satu sisi dia melakukan kejahatan atas nama Tuhan, dan kemudian dia sedang menangkap, dia sedang menghancurkan, dia sedang membasmi alat yang bisa dipakai oleh Allah dalam sudut pandang manusia kita, alat yang bisa dipakai oleh Allah untuk memperkenalkan kebenaran kepadanya, yaitu orang percaya. Dan ini sudut pandang kita, saudara. Tidak ada peluang bagi Saulus. Kan sama halnya ya kalau kita ketemu orang yang jahat banget. Kayaknya kamu itu nggak punya masa depan. Dan ini bisa terjadi kepada Saulus dalam konteks ini, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi saudara, yang menarik adalah Tuhan tidak berhenti bekerja sekalipun manusia itu begitu jahat. Sekalipun Saulus itu begitu keras. Tetapi kerasnya dan jahatnya hati Saulus tidak melebihi atau tidak lebih kuat dari kuasa kasih Allah terhadap Saulus sendiri. Jahatnya hati Saulus itu tidak melebihi kuasa kasih Allah. Bahkan kalau kita bisa katakan, Bapak Ibu dan Saudara, kasih Kristus itu melampaui kobaran kekerasan dan kejahatan yang hidup di dalam diri Paulus. Yang kemudian Bapak Ibu dan Saudara, perjalanan ke Damsyik itu adalah ruang bagi Kristus untuk menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada Saulus. Dan itu adalah surprising love. Orang yang jahat tetapi Tuhan mengasihi. Orang yang jahatnya setengah mampus, sudah setengah mampus. Gimana ya caranya itu? Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya. Kenapa saya katakan Tuhan menunjukkan kasih-Nya, saudara? Saudara, di dalam perjalanan dia ke Damsyik, Yesus itu memanggil Saulus berapa kali? Enggak baca tadi ya. Berapa kali tadi Bapak Ibu dan Saudara? 3 kali? Berapa kali? 2 kali Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa harus dipanggil Kenapa harus dipanggil 2 kali? Saudara, kalau saudara panggil pasangan saudara dengan nama lengkap. Ada yang pernah panggil nama, kayak saya contohnya panggil nama istri saya, Ian Pang. Apa maksudnya itu, saudara? Marah. Gimana? Kalau kita dalam konteks budaya kita, kalau kita panggil nama orang itu full name, di sana ada keseriusan loh. Ketika Tuhan memanggil nama Saulus 2 kali, ada makna yang luar biasa di dalamnya. Kenapa saya katakan itu, saudara? Karena kalau kita lihat di dalam sejarah perjalanan Alkitab, maka ada beberapa kali Tuhan memanggil atau ada beberapa kali nama itu dipanggil 2 kali. Contohnya Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat pengorbanan Ishak, Tuhan itu memanggil Abraham 2 kali. Abraham, Abraham. Ketika kita melanjutkan perjalanan Musa, ketika Musa pergi ke gunung dan kemudian dia sembah yang tidak ada api tapi tidak terbakar, lalu Tuhan mengatakan, Musa, Musa. Atau ketika kita lihat Yesus berkunjung ke tempat Maria dan Marta. Dan Maria datang duduk di samping Yesus, Marta sibuknya minta ampun untuk mempersiapkan makanan, dan kemudian Yesus berkata, Marta, Marta. Dan ketika Yesus berkunjung ke Yerusalem, udah hampir kematiannya.
Yesus mengatakan Yerusalem, Yerusalem. Apa maknanya saudara? Di dalam Alkitab saudara, pengulangan nama itu, pengulangan nama bukan hanya sekedar pengulangan biasa saudara. Pengulangan nama itu bisa bicara tentang apa? Tentang kasih dan hubungan pribadi. Aku mau mengasihimu dan aku mau membangun hubungan dengan engkau. Ada urgensi keseriusan di sana. Dan ada perubahan misi dan perubahan visi kepada orang yang dipanggil itu. Dan bagian ini saudara saya lebih menekankan ketika Yesus memanggil Saulus 2 kali. 3 ini masuk saudara. Pertama, Yesus sedang menunjukkan kasihnya kepada Saulus. Yesus sedang menunjukkan sesuatu yang luar biasa kepada Saulus. Yaitu urgensi. Yesus sedang menunjukkan bahwa ada perubahan dalam hidup Saulus. Dan kemudian ada visi yang baru yang harus dia kerjakan. Apa yang ingin saya katakan Bapak Ibu dan Saudara? Seburuk dan sejahat apapun Saulus terhadap umat Allah. Allah telah memanggil Saulus. Sejahat apapun Saulus, tidak mengurangi kasih Allah dan tidak melunturkan tujuan Allah di dalam diri Saulus. Itu menjadi pesan ketika Allah mengatakan, "Hei Saulus, Saulus datanglah." Kenapa? Allah begitu mengasihi Saulus. Allah ingin menggunakan Saulus untuk sesuatu yang lebih besar di depan. Dan ini menjadi pegangan kita hari ini Bapak Ibu dan Saudara. Apa yang menjadi pegangan kita, kasih Allah bagi kita hari ini? Saya dan saudara adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Amin. Saudara masih ingat kisah beberapa waktu yang lalu pada masa-masa COVID, kurang lebih sekitar bulan Oktober tahun 2021 Bapak Ibu dan Saudara. Ada seorang anak kecil yang hilang di daerah selatan, saudara, daerah selatan Sydney. Dan pemerintah menggerakkan segudang tenaga atau sebanyak-banyaknya tenaga untuk mencari anak itu. Anak kecil. Untuk mencari anak itu. Kenapa? Karena anak itu dikasihi oleh orang tuanya sebenarnya. Dan itu yang Allah lakukan kepada kita orang percaya hari ini. Ketika Yesus datang hari ini, ketika Yesus memanggil saudara, ketika Yesus memanggil aku, ketika Yesus memanggil setiap orang yang dikasihinya, itu menunjukkan betapa besar kasihnya kepada saya dan saudara. Apa yang ingin saya katakan kepada kita dari kisah itu saudara? Kristus itu mengasihi manusia bahkan sebelum manusia mengenal kasih itu. Kristus mengasihi manusia bahkan sebelum kita mengenal kasih itu seperti apa. Kristus itu mengasihi manusia bahkan ketika manusia itu ada di masa-masa gelap. Ketika manusia itu punya masa lalu yang begitu kelam. Allah tetap mengasihi saya dan saudara, amin. Seburuk apapun engkau, seburuk apapun masa lalumu, Allah mengasihi engkau. Kristus membuka pintu kasih-Nya bahkan sebelum manusia mengambil keputusan untuk apa? Untuk mencintainya. Dan itu yang dilakukan oleh Allah kepada Saulus. Dan itu menjadi pesan untuk kita hari ini. Bahwa Allah mengasihi kita. Sekalipun kita belum mengasihi Allah. Sekalipun kita ada di masa-masa gelap. Bahkan sebelum kita mengambil keputusan untuk mengasihi Allah. Dan itu yang saya katakan saudara. Itu adalah surprising love buat saya dan saudara. Dengan kata lain begini saudara. No sin or past mistake can prevent someone from God's love. Amin. Ini menjadi pesan buat kita hari ini. Surprise yang kedua. Surprise yang kedua itu adalah surprising conversion atau pertobatan yang mengejutkan. Mari kita coba perhatikan saudara, kalau kita kembali ke dalam kisah Pentakosta sampai pasal 8, sampai pada penginjilan Filipus yang kita bahas pada minggu lalu Bapak Ibu Saudara, kelihatannya Injil itu
hanya bekerja atau kelihatannya Injil itu hanya memberikan pengaruh kepada orang-orang yang dengan gampang dalam tanda petik setuju dan percaya pada pemberitaan rasul-rasul bahwa Yesus itu adalah Mesias. Saudara pernah ketemu di dalam pasal 2, pasal 3 sampai pasal 8, orang yang menentang kebenaran dan kemudian percaya Yesus? Belum ada. Kalaupun kita katakan itu sida-sida dari Ethiopia, dia masih mengenali kebenaran, dia masih menjadi orang Yahudi, maksudnya menganut agama Yahudi. Dan kemudian ketika Filipus menjelaskan sesuatu dengan gampang, ya udah percaya saja. Itu luar biasa. Sampai di titik pasal 8 saudara, kita tidak tahu bahwa ada orang yang menentang kebenaran menjadi percaya. Baru pada pasal 9, Lukas pada pasal 9 merubah narasi itu saudara. Dia merubah narasi bahwa yang bertobat itu bukan hanya dari golongan yang gampang persetuju dan percaya, tetapi juga dari golongan yang menentang dengan special treatment. Allah memberikan atau Yesus memberikan special treatment kepada Saulus. Jadi perjumpaannya dengan Kristus, Saulus itu dalam perjalanan ke Damsik, tidak serta-merta di saat yang sama Saulus itu bertobat saudara. Jangan pikir bahwa Saulus itu bertobat pada saat dia jatuh, enggak. Kapan dia bertobat saudara? Setelah beberapa hari berikutnya. Proses selanjutnya yang kita lihat saudara adalah turning point dari kehidupan Saulus. Dia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari sebelum berjumpa dengan siapa? Ananias. Siapa Ananias di sini? Ananias di sini beda dengan Ananias di pasal 5 saudara. Ini Ananias yang berbeda. Nah, sebagai orang Yahudi Bapak Ibu dan Saudara, tentunya dia melakukan puasa tidak makan, tidak minum 3 hari itu tanpa tujuan. Dia tentu melakukan dengan tujuan. Dan di dalam banyak puasa yang dilakukan oleh orang Yahudi, selalu ada makna ini ketika mereka berpuasa. Dan ketika Saulus berpuasa setelah berjumpa dengan Yesus di perjalanan Damsik itu, tentunya di sana ada penyesalan dan pertobatan. Tentunya ada di sana penyerahan diri dan pemulihan relasinya dengan Allah. Tentunya di sana ada penerimaan perintah yang baru. Yang artinya saudara, ketika ini sudah terjadi, di dalam diri Paulus sudah terjadi pertobatan setelah 3 hari itu. Di dalam diri Paulus sudah terjadi yang namanya penyerahan diri secara total. Dan kemudian kesiapan hatinya untuk menerima misi yang baru. Maka proses selanjutnya adalah legitimasi. Apa itu legitimasi? Legitimasi untuk mensahkan bahwa memang dia adalah orang yang sudah bertobat. Dan kehadiran Ananias di dalam ayat 17 sampai 19 saudara adalah legitimasi daripada pertobatan Saulus. Apa itu pertobatan saudara? Pertobatan itu adalah keputusan atau keputusan untuk bertobat adalah respon yang baik terhadap kasih Allah. Percuma kita tahu Allah mengasihi kita saudara, tapi kita tidak pernah namanya sampai pada titik pertobatan. Percuma kita tahu kita masa lalu gelap, kita hidupnya dalam kegelapan, Allah tetap mengasihi kita. Allah menuntut berikutnya saudara. Tuntutannya apa? Pertobatan. Dan itu yang terjadi di dalam diri Saulus. Kasih Allah ada, tapi dibarengi dengan pertobatan. Saudara sudah bertobat? Kalau saudara belum bertobat, berobatlah. Benar gak sih? Kalau saudara belum bertobat, berobat. Kenapa? Saudara lagi sakit. Tahu kasih Allah, oke. Punya pengetahuan kasih Allah. Tapi belum sampai di titik ini saudara. Kenapa? Karena di dalam Matius 18 itu menjadi titik poin bagi kita. Every conversion is a miracle. And nobody becomes a Christian or believers apart from conversion. Itu menjadi pesan yang diberikan kepada kita. Persoalan kita itu apa sih sebenarnya saudara? Persoalan kita itu adalah
manusia menginginkan kasih Allah, tetapi tidak menginginkan perubahan hidup. Amin. Jangan diaminin. Itu persoalan kita. Kita itu menginginkan kasih Allah. Tuhan terima kasih. Aduh Tuhan kasihi aku. Oke Tuhan sudah mengasihi kita. Tapi kita tidak pernah berubah hidup. Saya ulang tadi kisah Agustinus saudara. Ada masa di mana Agustinus itu mengatakan begini saudara. Ketika dia sudah ketemu Ambrosi, dia ada niat untuk bertobat. Dan dia mengatakan begini, Tuhan berikan aku hati yang murni. Tapi jangan sekarang. Itu kan kita banget ya. Tuhan kasih aku hati yang baik. Tapi Tuhan biarkan aku menikmati dulu ini Tuhan. Nanti aja kasih aku. Aku mau. Ya. Aku mau hati yang murni. Aku mau hati yang tulus. Aku mau hati yang suci. Tapi Tuhan, tunggu dulu, aku sedang menikmati ini Tuhan. Itu kan kita banget ya. Itu kan orang di dalam dunia ini banget hari ini. Tuhan berikan aku ketulusan hati, berikan aku cintamu, berikan aku segalanya. Tapi perubahan hati, nanti dulu Tuhan. Tidak mungkin kita menjadi orang percaya jikalau tidak ada perubahan hati di dalam kita. Saudara, prinsip kita itu kan begini. Prinsip manusia. Mudah, ada yang mau baca? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 bagian atas saja. Prinsip manusia. Ada yang mau? Oh puji Tuhan Om. Tugas kita ringan Om. Jemaat kita semuanya yang kedua. 1, 2, 3 yang kedua. Amin. Amin. Kok ragu-ragu sih? Kayaknya tadi kayak dijebak ya. Padahal maunya yang mana saudara? Saudara mau yang mana? Yang pertama, berat lagi tugas kami dong. Ada yang mau yang pertama? Nggak apa-apa, kasih tahu aja supaya saya bisa langsung habis ini saya kata bertobatlah. Ada yang mau yang kedua? Yang kedua saudara. Itu adalah hendaknya menjadi panggilan kita. Amin saudara. Kesimpulannya saudara. No sin or past mistake is too great to keep someone from truly repenting. Amin. Apapun kondisi saudara, tidak ada kata terlambat. Berikutnya saudara. Surprise yang ketiga. Surprise yang ketiga adalah surprising acts. Apa yang ingin saya katakan pada bagian ini saudara? Setelah mengalami kasih Allah, setelah Paulus mengalami kasih Allah itu begitu besar atas dirinya. Dan kemudian dia mengambil keputusan untuk bertobat saudara. Saulus tidak berhenti pada saat itu juga saudara. Dia tidak berhenti, aku sudah bertobat, aku sudah terima Yesus, aku sudah mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus, lalu selesailah tugasku. Tidak saudara. Tetapi kalau kita melihat melalui percakapannya dengan Yesus, di saat yang sama Yesus memberikan hint kepada dia bahwa ada tugas yang baru yang akan dia ambil. Bahkan melalui pesan Ananias di ayat 15, ada tugas ini berat sekali, tetapi sekaligus mengancam jiwanya. Yang which is, di situ itu Saulus tahu bagaimana rasanya mengancam orang percaya, dan dia tahu rasanya diancam sebagai orang yang percaya sekarang. Jadi bayangin saudara, awalnya dia yang membunuh, sekarang dia harus rela terbunuh. Yang awalnya dia adalah pengancam, sekarang dia harus rela diancam orang. Itu bukan perkara yang gampang Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi Paulus mengambil keputusan untuk apa? Untuk melakukan tugas itu. Yang istilahnya Bapak Ibu dan Saudara, pribadi yang awalnya menentang Yesus. Pribadi yang awalnya menentang orang percaya, menjadi pemberita tentang Yesus. Dan itu adalah aksi yang dilakukan oleh Saulus setelah ada pertobatan. Apa yang dilakukan saudara? Ayat 20. Mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Membuktikan, ini luar biasa saudara. Membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ketika orang butuh bukti,
maka dia rela melakukan sekalipun ancamannya adalah nyawa. Mengajar orang dengan berani di dalam nama Tuhan. Saya tidak memberikan sejarah ini kepada saudara pada bagian ayat 20 sampai 31. Saudara, kalau Bapak Ibu dan saudara tahu proses kehidupan Saulus pada ayat-ayat ini, itu memakan waktu sekitar 4 tahun, saudara. Seharusnya saudara, kalau kita sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, spirit untuk mengajar, spirit untuk memperkenalkan Injil, spirit untuk memperkenalkan kabar baik itu biasanya luntur. Tetapi bagi Saulus, sekalipun perjalanan itu memakan waktu 3 sampai 4 tahun, di bagian akhir di ayat 28 itu ada kesimpulan bahwa Saulus tetap berani mengajar atas nama Tuhan. Artinya apa, saudara? Ancaman, pembunuhan, penolakan, bahkan penolakan itu dari sesama orang percaya, tidak melunturkan Injil yang telah hidup di dalam diri Saulus. Injil itu terus menyala dan memberikan energi kepada Saulus untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi, saudara? Selama 4 tahun, kenapa Saulus itu tetap berani, tetap seperti energinya itu seperti baru setiap hari? Menurut saya, Bapak Ibu dan saudara, Injil itu sudah melekat di dalam diri Saulus. Injil itu sudah hidup di dalam diri Saulus. Maka saya mengutip salah satu penulis buku mengatakan begini, Bapak Ibu dan saudara. We cannot teach what we are not living. But the opposite is also true. We will naturally teach what we are living. Amin. Kita tidak bisa mengajarkan sesuatu yang kita tidak hidupi. Kita baru bisa mengajarkan sesuatu yang kita hidupi. Yang mengajarkan sesuatu kalau kita bisa hidupi dengan baik. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya menceritakan kisah ini di kebaktian siang, tapi saya tidak ceritakan di kisah ini di kebaktian pagi. Kita itu adalah orang Kristen yang, siapa yang suka seminar kekristenan? Seminar Kristen, siapa yang suka? Oh, nggak ada yang suka? Oh. Siapa yang tiap hari dengarnya khotbah? Pergi ke tempat kerja dengar khotbah, pergi ke tempat mana dengar khotbah di mobil. Siapa? Enggak apa-apa, angkat tangan saudara, enggak apa-apa. Takut ya. Saudara, kita itu adalah orang Kristen yang suka banget dengan seminar, kita itu adalah orang Kristen yang suka banget dengan segala sesuatu yang berbau-bau kekristenan. Dimanapun ada seminar yang baik kita ikutin, khotbah yang baik kita ikutin. Tapi hasilnya apa, saudara? Saudara, siapa yang pernah konstipasi? Loh, kok ketawa sih? Siapa yang pernah mampet? Oh, Pak Ucok pernah mampet. Saudara, mampet itu, gak apa-apa kita ngomongin ini ya. Mampet itu karena terlalu banyak yang masuk, tidak ada yang keluar. Oh bener kan? Masuk terus, tapi tidak ada yang keluar. Itu namanya konstipasi atau mampet. Kita itu, saudara, adalah orang-orang Kristen konstipasi. Amin. Jujur atau tidak, kita harus akui bahwa kita adalah orang-orang Kristen konstipasi. Kenapa saya katakan begitu? Karena seberapa banyak hari ini kita dengar firman Tuhan. Seberapa banyak hari ini kita dengarkan seminar yang bagus. Seberapa banyak hari ini kita baca Alkitab. Kita baca renungan. Kita ngobrol tentang Injil dengan sesama orang percaya. Tapi keluarnya apa? Apakah Injil itu terus kita beritakan di dalam hidup atau hanya justru kita tahan untuk diri kita sendiri? Oke Tuhan, Engkau sudah mengasihi aku sudah bertobat.
Apa keluarnya, saudara? Tidak ada. Maka kita adalah Kristen yang mampet. Bagaimana supaya ini tidak terjadi, saudara? Maka kita harus hidupi Injil itu. Karena kita tidak bisa mengajar seseorang dari apa yang kita tidak hidupi. Kita bisa mengajar orang dari apa yang kita hidupi, yaitu Injil. Amin. Penutup, saudara. Dari bagian ini, saya katakan kepada kita, no sin or past mistake can prevent someone from being used by God. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar kepada kami, Tuhan. Terima kasih juga untuk Roh Kudus-Mu yang menggerakkan hati kami untuk meresponi kasih-Mu itu. Dan terima kasih Engkau bersedia memakai kami manusia yang sementara ini untuk menjadi alat-Mu. Kobarkan firman ini dalam diri kami, bahkan kobarkan semangat kami. Agar kami tetap setia untuk memberitakan Injil apapun kondisinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.